Supporter Jepang turut dukung skuad Garuda. Penyebab kekalahan timnas Indonesia atas Jepang. Nasib ASTY di tangan Erick Thohir. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Skema timnas lolos 16 besar, supporter Jepang turut dukung skuad Garuda. Kendati kalah dari Jepang di laga pamungkas penyisihan grup D, timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Sejauh ini dua slot peringkat 3 terbaik diambil Suriah dan Palestina yang sama-sama mengoleksi 4 poin. Skuad Garuda lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, asalkan hasil salah satu dari dua laga di grup lain bisa menguntungkan. Laga yang dimaksud ialah mempertemukan Yordania versus Bahrain di grup E dan Oman versus Kyrgyzstan di grup F. Namun dengan syarat Yordania menang selisih 3 gol atas Bahrain. Andai kondisi ini terjadi, timnas Indonesia dan Bahrain sama-sama mengoleksi 3 angka di klasemen peringkat 3 terbaik. Namun, timnas Indonesia berhak menempati posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol yakni -3 berbanding -4. Sementara di laga Oman kontra Kyrgyzstan harus berakhir imbang. Jika ini terjadi, koleksi angka timnas Indonesia masih lebih unggul ketimbang Oman yang hanya mengemas 2 angka. Kyrgyzstan diizinkan menang atas Oman asalkan tidak lebih dari selisih gol. Meski sama-sama mengoleksi 3 angka di klasemen peringkat 3 terbaik, timnas Indonesia masih lebih produktif ketimbang wakil Asia Tengah tersebut. Meski harus bergantung pada grup lain, sejatinya perjuangan skuad asuhan Sintayong di Piala Asia 2023 patut mendapatkan apresiasi lebih. Sempat diremehkan akan tersingkir cepat di awal turnamen, timnas Indonesia mampu bersaing hingga laga penentuan untuk lolos ke babak 16 besar. Bahkan dari yang sempat diremehkan, tim Merah Putih berbalik mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Salah satunya dari supporter Jepang yang notabene rival skuad Garuda di grup D. Terbukti dikutip dari unggahan akun Instagram @kusdaniva, supporter Jepang tampak menyanyikan lagu bersama supporter tanah air. Bahkan bendera putih turut dikibarkan yang membuktikan bahwa perjuangan timnas Indonesia patut diapresiasi. Penyebab kekalahan timnas Indonesia atas Jepang. Pertama, kebobolan cepat. Salah satu penyebab timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023 adalah kebobolan cepat. Penyebabnya, wasit memberi Jepang hadiah penalti mengecek VAR setelah adanya pelanggaran yang dilakukan di kotak terlarang. Ayase Ueda yang maju sebagai Algojo pun sukses melakukan pekerjaannya dengan baik. Unggul cepat, Jepang pun menjadi tampil lebih percaya diri. Mereka bisa mendominasi laga yang membuat timnas Indonesia akhirnya kerepotan. Kedua, gagal manfaatkan peluang. Timnas Indonesia sejatinya memiliki secercah peluang untuk mencetak gol untuk menyamakan membalas gol Jepang. Tetapi peluang yang langka tersebut gagal dimanfaatkan dengan baik. Penyelesaian yang kurang tepat di menit ke-63 dari Marcelino membuat bola masih melambung di atas mistar gawang Jepang. Skuad Garuda sejatinya mampu memperkecil kedudukan lewat kaki Sandy Walsh. Namun gol tersebut terbilang terlambat hingga akhirnya tim Merah Putih harus berharap skor 1-3 bisa membuat unggul agresivitas gol dalam perebutan peringkat 3 terbaik. Ketiga, Jepang main high pressing. High pressing yang dijalankan skuad asuhan Hajime Moriyasu membuat para pemain timnas Indonesia kewalahan untuk membangun serangan. Pasalnya, Jepang selalu bisa merebut dan menguasai bola, sementara skuad Garuda lebih banyak membuang bola. Hal tersebutlah sekaligus membuat lini pertahanan lengah. Terbukti pada terciptanya gol kedua Jepang ketika Ayase Ueda yang tak terkawal sukses memanfaatkan umpan silang cantik dari Ritsu Doan. Nasib ASTY di tangan Erick Thohir, dunia bakal angkat topi usai Piala Asia 2023.
Masa depan Sintayong bersama timnas Indonesia terancam jika tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Erick Thohir. Namun warisan yang ditinggalkan oleh Sintayong yang mungkin akan tetap terasa meskipun perannya sebagai pelatih timnas Indonesia berakhir. Sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada tahun 2020, Sintayong berhasil mengubah budaya tim menjadi lebih disiplin dan meningkatkan mental pemain. Ketegasan Sintayong terlihat ketika ia tak ragu untuk mencoret pemain yang melanggar aturan disiplin, menciptakan atmosfer penuh dedikasi. Selain itu, Sintayong menanamkan mental pemenang dan sikap saling menghormati saat bertanding kepada para pemain timnas Indonesia. Warisan pelatih asal Korea Selatan tersebut juga tercermin dalam keberaniannya menggunakan pemain muda untuk memperkuat skuad Garuda hingga memotong dua generasi timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta, Arhan Fikri, dan Justin Hubner adalah contoh dari generasi muda yang menjadi bagian integral dari warisan Sintayong. Hal itu sejalan dengan tujuan utama Sintayong, yakni mengubah sistem sepak bola dengan memperkuat pondasi terlebih dahulu daripada hanya fokus pada pencapaian prestasi. Di bawah kepemimpinan STY, timnas Indonesia kini menargetkan prestasi lebih tinggi, mengincar Piala Asia dan Piala Dunia. Sementara sebelumnya hanya fokus pada Piala AFF dan SEA Games. Hal tersebut yang juga membuat pecinta sepak bola tanah air termasuk pengamat kondang Coach Justin yang menginginkan kontrak Sintayong diperpanjang. Namun Waketum PSSI Zainuddin Amali menyatakan nasib Sintayong ada di tangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Zainuddin Amali menegaskan jajaran pengurus PSSI memang sudah melakukan rapat terkait dinamika yang ada. Hasilnya hanya Erick Thohir yang punya wewenang memberikan keputusan terkait masa depan Sintayong. Dan Sintayong sendiri masih memiliki kesempatan untuk membuktikan kapasitasnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar bulan Maret dan Piala Asia U23 di bulan April mendatang.